pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Halo guys, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan Sistem konduksi jantung dan dasar EKG. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem konduksi jantung. Sebelumnya, jantung itu adalah organ berotot vital seukuran kepalan tangan yang berfungsi sebagai pompa uap untuk mendistribusikan darah yang mengandung oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh serta mengembalikan produk limbah seperti karbon dioksida ke paru-paru. Nah, secara anatomis, jantung memiliki 4 bilik, yaitu atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, dan vertikal kiri. Sedangkan secara elektrofisiologis, jantung memiliki 2 bilik, yaitu ruang biatrial yang terdiri dari atrium kanan dan atrium kiri, dan ruang biventrikular yang terdiri dari ventrikal kanan, ventrikal kiri. Pembagian secara elektrofisiologis ini disebabkan karena baik biatrial dan biventrikular diaktifkan secara bersamaan dan berkontraksi secara serempak. Bagaimana aktivitasi jantung tersebut terjadi? Aktivitasi jantung terdiri karena adanya sistem konduksi jantung yang berfungsi dalam memproduksi dan menghantarkan arus listrik ke seluruh jantung. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh Dede mengenai proses sistem konduksi. Berawal dari struktur eksanod yang berada di bagian atrium kanan. Eksanod bertindak sebagai pacemaker yang memiliki kemampuan untuk menginisiasi impuls listrik ke seluruh sel jantung. Konduksi yang dihasilkan kemudian dialirkan ke seluruh atrium melalui interpendal atau interetial pathway. Untuk mengaktifkan proses depolarisasi, aliran signal depolarisasi selanjutnya diteluskan ke avenod. Terdapat delay konduksi pada avenod di interatrial septum sebelum signal depolarisasi jantung diteruskan. Setelah delay terjadi, avenod meneruskan konduksinya ke ventricle melalui bundle of His dan percabangan kiri dan kanannya. Percabangan kiri akan meneruskan konduksinya terlebih dahulu ke bagian kiri inventikular septum melalui anterior dan posterior vesicle. Dan percabangan kanan akan meneruskan konduksinya ke bagian kanan inventikular septum. Arah aliran konduksi tersebut menyebabkan arah depolarisasi yang menuju dari kiri ke kanan inventikular septum. Konduksi dari percabangan kiri dan kanan kemudian berlanjut ke Purkinje fiber, yang kemudian meneruskan signal depolarisasinya ke seluruh otot ventrikel jantung. Signal depolarisasi kedua otot ventrikel menyebar dimulai dari permukaan endokardium menuju depikardium. Sedangkan signal depolarisasi dimulai dari permukaan perikardium menuju endokardium. Untuk memahami mekanisme konduksi jantung dan hubungannya dengan EKG, kita menggunakan interpretasi LED V1 yang elektrodanya terletak di dekat atrium dan ventrikel kanan jantung, dan LED V6 yang elektrodanya berada paling dekat dari ventrikel kiri jantung. EKG adalah perekam sinyal listrik yang dihasilkan jantung dari berbagai perspektif yang kemudian dipetakan ke atas kertas. Sekilas elektrokardiogram terkesan seperti gambar yang mencitrakan bentuk jantung, akan tetapi sebenarnya lebih akurat jika dikatakan alat ini menangkap sinyal listrik yang dibangkitkan saat jantung berkontraksi dari berbagai arah. Fungsi EKG berfungsi untuk menangkap sinyal listrik tersebut dari berbagai arah. Dengan demikian, EKG dapat memberikan gambaran utuh perihal ritme dan fungsi jantung. Kembali ke prinsip dasar konduktor EKG, arah depolarisasi yang mendekat ke elektroda akan menghasilkan defleksi positif, dan arah depolarisasi yang menjauh dari elektroda akan menghasilkan defleksi
negatif. Sehingga pada awal terjadi depolarisasi atrium yang dimulai dari S1, arah depolarisasi menuju ke V1 dan V6, sehingga defleksi yang dihasilkan adalah defleksi positif atau pada EKG ditunjukkan pada gelombang T. Ketika depolarisasi terjadi pada vertikal arah, depolarisasi yang menuju ke V1 akan melintas interventricular septum dari bagian kiri ke kanan, sehingga arah depolarisasi menuju ke V1 dan menjauh dari V6 yang ditandai dengan defleksi positif pada LED V1 dan defleksi negatif pada LED V6 atau pada EKG ditunjukkan pada gelombang Q. Massa otot vertikal kiri yang lebih kebal menyebabkan depolarisasi yang lebih kuat atau dominan terjadi pada vertikal kiri yang mengarah ke V6 dan menjauh dari V1, sehingga membentuk defleksi positif pada LED V6 dan defleksi negatif pada LED V1 atau pada EKG ditunjukkan pada gelombang L. Setelah depolarisasi vertikal selesai, terdapat short delay di mana otot vertikal menuju ke proses repolarisasi yang ditandai dengan garis isoelektrik. Pada proses repolarisasi, mekanisme gelombang yang dihasilkan, arah repolarisasi yang mendekat ke elektroda akan menghasilkan defleksi negatif, dan arah repolarisasi yang menjauh dari elektroda akan menghasilkan defleksi positif. Pada vertikal, repolarisasi mengarah pada perikardium menuju ke endokardium atau dari apek jantung, yaitu di mana arahnya menuju V1 dan V6, sehingga menyebabkan defleksi negatif pada V1 dan defleksi positif pada V6 atau pada EKG ditunjukkan pada gelombang T. Kesimpulan pada topik kali ini adalah pada sistem konduksi jantung, gelombang pada LED EKG ditentukan oleh proses depolarisasi dan repolarisasi, serta lokasi elektroda. Apabila arah depolarisasi mendekat ke elektroda akan menghasilkan defleksi positif, dan arah depolarisasi yang menjauh dari elektroda akan menghasilkan defleksi negatif. Sedangkan pada proses repolarisasi, arah repolarisasi yang mendekat ke elektroda akan menghasilkan defleksi negatif, dan arah repolarisasi yang menjauh dari elektroda akan menghasilkan defleksi positif. Halo guys, sekian pembahasan dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.